Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, ini mengenai request ya sobat-sobat semua. Jadi banyak sekali postingan-postingan di grup Teknisi Musafir yang tentu pemula itu memang masih bingung ya, yaitu seperti terkenal dengan sebutan gantung ampere ya. Misteri ini itu kalau tanpa kita teliti kita akan salah eksekusi ya sobat-sobat semua. Dan di sini saya akan coba untuk bongkar kasusnya atau bedah kasusnya step by stepnya agar pemula itu tidak salah eksekusi. Karena kalau salah eksekusi di bagian motorik itu yang ada, HP akan menyebabkan mati total ya. Jadi kita memang harus hati-hati sesuai prosedur dan kinerja IC yang di area motorik ya. Baiklah sobat-sobat semua. Jadi biar tidak jenuh, silakan siapkan kopinya ya. Karena memang di sini saya ingin menjelaskan itu step by stepnya. Nah, ini sebagai contoh, ini ada yang namanya PCB Redmi 4A ya. Untuk CPU ya atau eMMC dan power ini akan saya sertakan. Nah, ini adalah IC power ya sobat-sobat semua. Lalu ini adalah CPU, chipsetnya Qualcomm, dan ini adalah eMMC. Ketiga motorik ini itu adalah yang berperan penting menghidupkan HP. Makanya dia masuk ke baseband modul ya. Karena di Android itu ada tiga, ada UI modul, baseband modul, dan RF modul. Nah, yang menyebabkan HP itu hidup adalah komponen atau motorik, yaitu di area baseband modul yang terdiri dari IC power, CPU, dan eMMC. Nah, semua ini itu mempunyai kinerja ya sobat-sobat semua, dan kinerjanya itu bisa kita analisa menggunakan power supply. Nah, ketika ada kasus di power ataupun CPU ataupun eMMC tidak bekerja, kita bisa menggunakan analisa melalui power supply. Oke, jadi paham ya. Nah, di sini saya sudah ilustrasikan ya biar pemula itu tidak bingung. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Jadi untuk IC power, cara kerjanya, paham ya, cara kerjanya apabila kita ukur dengan menggunakan power supply itu bekerja dari 0 sampai 20 miliampere ya, atau 0 dari 0 sampai 2 miliampere, 0 sampai 20 miliampere. Nah, ini adalah kinerja CPU dengan konsumsi atau posisi normal, paham ya? Jadi umum, ini saya bahas umum ya. Ini saya bahas sesuai pengalaman dan kemampuan. Jadi di luar yang tidak saya mampu, saya juga tidak bisa menjelaskan. Jadi ini sesuai yang terjadi di lapangan ya sobat-sobat semua. Materi yang saya berikan ini itu sesuai yang terjadi di lapangan. Jadi saya ulangi, untuk IC power itu kinerjanya atau cara kerjanya apabila kita analisa menggunakan power supply itu dari 0 sampai 20 miliampere. Nah, ini dianggap normal. Oke, sekarang ke CPU. Nah, ketika IC power ini ya mengantarkan arus yang menuju CPU, maka disambut oleh CPU. Nah, cara kerja CPU itu dari 20 miliampere sampai 40 miliampere. Jadi arus yang dihasilkan power itu didistribusikan ke CPU dan eMMC. Nah, CPU menyambut distribusi arus yang dari IC power itu dari 20 sampai 40 miliampere. Nah, ini CPU bekerja. Lalu selanjutnya CPU input data ke eMMC. Ada juga distribusi ya, arus yang ditransfer dari CPU ke eMMC itu dari 40, eMMC mulai bekerja itu dari 40 sampai 80 miliampere.
biasanya kalau di power supply yang analog itu jarum akan bergoyang-goyang bahkan sampai 1 ampere ya sobat-sobat semua. Tergantung HP ya, karena setiap HP itu berbeda-beda. Jadi paham ya, sebelum kita melangkah lanjut ya, cara kerja IC power dari 0 sampai 20 mA. Untuk CPU itu 20 sampai 40 mA. Untuk eMMC itu dari 40 sampai 80, bahkan ada yang 1 ampere. Itu adalah kinerja normal dari baseband modul yang terdiri dari IC power, CPU dan eMMC. Paham ya? Karena banyak sekali ya sobat-sobat semua, untuk kasus-kasus gantung 0,1, 0,2, 0,18 itu di mana sih? Nah, kan gitu pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ya sobat-sobat semua. Setelah kita melakukan analisa dan kita paham atas kinerja-kinerja yang dihasilkan di area baseband modul, yaitu dari IC power, CPU dan eMMC, maka kita ketika mendapatkan kasus itu tidak bingung. Nah, ini sebagai contoh IC power ya. Ini PSU, anggap aja ini PSU ya, biar lebih mudah. Power management itu 0 sampai 20 mA. Nah, ketika kita hubungkan menggunakan power supply, ketika kita tekan power, itu dia bekerja naik ke sini jarum ya, ke 1 lalu sampai ke 20. Nah, ini adalah kinerja IC power. Jadi biasanya kalau kita lepas, dia tetap gantung. Tetap gantung ya. Ini setelah tekan power loh ya. Kalau sebelum itu di area feedback. Jadi apabila ditekan power kok di bawah 0, di bawah 20 atau di bawah 1, itu berarti IC power yang bermasalah. Tetapi kalau gantung ketika ditekan power, itu gantung di 0,20, apakah power itu sudah bekerja? Tentu sudah, karena kinerja power itu dari 0 sampai 20 mA. Terus yang tidak bekerja apa? Nah, CPU. Karena CPU itu bekerja dari 20 sampai 40 mA. Harusnya ketika ditekan power sampai ke 0,20 mA ini disambut oleh CPU. Apabila gantung, nah, pahami, apabila gantung di 0,18, 19, 20, itu terjadi di area IC CPU. Jadi langkah untuk eksekusinya nanti akan saya sertakan ya setelah konten ini. Ini materinya agar jelas dulu. Bisa direhot dulu. Apabila direhot tidak membuahkan hasil, coba ganjel. Untuk pemula loh ini ya. Kalau masih tidak membuahkan hasil, copot di ACP. Jadi angkat, cetak, pasang. Nah, seperti itu tahapannya. Karena untuk IC yang memang masih asli, itu ketika kita rehot tipis ya, rehot tipis, dan pin-pin kaki IC itu sudah mulai terpasang dengan baik. Ketika kita melakukan rehot, maka dia akan bekerja dengan baik. Untuk tahannya bagaimana mas? Tentu tergantung ya dari kualitas IC tersebut. Apabila kualitas IC tersebut itu masih ori, tentu masih bertahan lama ya sobat-sobat semua, meskipun itu hanya di rehot saja gitu ya. Jadi prosesnya itu rehot dulu, jangan langsung di ACP. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas eMMC ya sobat-sobat semua. Kita akan bahas eMMC. Jadi eMMC itu dari 40 sampai 80 mA, bahkan sampai 1 ampere itu bekerja ya. Bekerja. Nah, apabila sobat-sobat semua menemukan kasus ketika ditekan power ya, itu digantung di 40, itu berarti kan eMMC ya. Itu berarti eMMC tidak menyambut. Di mana eMMC itu bekerja dari 40 mA sampai 80. Nah, tanda-tanda kerusakan di eMMC itu ya bisa gantung di 0 sampai 40 ini ya, di 40 mA, bisa juga di
di 50, 60 itu juga masih kasus eMMC. Biasanya juga kalau sobat-sobat semua ingin membuktikan, itu bisa lakukan flashing. Biasanya di kasus eMMC itu, kalau kita lakukan flashing, violet ya rata-rata dengan berbagai versi, itu tetap violet. Yang kedua, biasanya lockdown tetapi kasus tidak berhasil. Nah, itu faktor umum yang terjadi di kerusakan eMMC ya. Jadi paham ya sobat-sobat semua. Untuk penjelasan yang tadi saya jelaskan itu adalah sifat umumnya ya di dunia persilatan servis HP. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi, dimana ini adalah yang sering kita jumpai ya di lapangan. Jadi kasusnya adalah misteri detek 9008 itu di software atau di hardware ya. Nah, saya ingin berbagi rahasia yang mudah-mudahan bisa membantu sobat-sobat semua ya. Apabila sobat-sobat semua menemukan kasus di HP Xiaomi ataupun chipset yang itu Qualcomm ya chipsetnya, lalu mati total HP, dan apabila dicek menggunakan power supply itu gantung 0,1, apakah isi power? Paham ya? Driver atau device itu tidak akan pernah terdeteksi apabila IC power itu tidak bekerja. Jadi apabila IC power itu bekerja, pasti akan terdeteksi di 9008. Berarti penyebabnya apabila menemui kasus gantung 0,1 kok masih terdeteksi di 9008, itu bisa jadi di software. Jadi optimalkan dulu di software dengan catatan loh ya, dengan catatan masih terdeteksi di 9008. Paham ya? Jadi apabila sobat-sobat semua menemui misteri detek 9008 itu ketika dianalisa menggunakan dianalisa menggunakan power supply itu gantung 0,1, itu jangan lari dulu ke IC power, karena sudah saya jelaskan tadi, device atau driver itu tidak akan terdeteksi apabila, catatan ya, apabila power itu sudah mati total. Jadi tidak ada cerita device terdeteksi kok power mati total, IC powernya. Jadi apabila masih terdeteksi di 9008 di chipset Qualcomm, itu berarti IC power masih bekerja. Kasusnya bisa di software, maka optimalkan di software. Terserah ya, dari Xiaomi, Vivo, Oppo atau Samsung. Nah, untuk Samsung, kalau itu posisinya HP mati total, untuk chipset Qualcomm loh ya, di Samsung ya. Kalau itu posisinya HP mati total dan mau di flash, itu kan tidak bisa melalui metode test point ya. Kalau di Samsung itu kan download mode ya untuk ininya, eksekusi flashnya. Jadi silakan sobat-sobat semua itu panasi dulu atau rehot dulu IC powernya. Ini untuk di Samsung loh ya, untuk di Samsung, kasus untuk di Samsung yang memang eksekusi softwarenya itu tidak memerlukan test point, karena Samsung itu kan eksekusi flashnya itu melalui metode download mode. Nah, kalau mati total untuk di Samsung lalu chipsetnya Qualcomm, itu silakan rehold dulu power manajemennya atau IC power. Tapi untuk Xiaomi, Vivo, Oppo yang apabila di test point itu masih terdeteksi 9008, silahkan optimalkan dulu di softwarenya. Bagaimana untuk MTK, SPD dan di Exynos ya, di chipset ini untuk PM atau power manajemennya, yaitu kuncinya satu, apabila
device itu masih terdeteksi atau driver itu masih terdeteksi apabila kita hubungkan dengan PC, berarti power management itu masih bisa digunakan. Bisa jadi itu di software, tetapi untuk Samsung ini digarisbawahi ya, karena untuk Samsung itu kalau tidak di power management itu di bootloadernya ya yang memang rusak. Nah, jadi paham ya sobat-sobat semua. Untuk misteri gantung 0,1 dan misteri detek 9008. Jadi saya simpulkan lebih sederhana lagi. Untuk misteri detek 9008, apabila masih terdeteksi itu bukan di area power, jadi silahkan dioptimalkan di software dulu, kecuali di Samsung. Kalau Samsung itu bisa lakukan direct ataupun analisa cek kesehatan dari IC powernya. Tetapi kalau untuk Xiaomi, Vivo, Oppo, silakan lakukan di test point dulu ya. Untuk test point yang masih detect di 9008 itu silakan lakukan analisa di software. Karena mustahil detect 9008 kalau power manajemennya mati atau IC powernya sudah tidak bekerja. Karena detect 9008 bahwa IC power itu masih bekerja. Nah, itu rumus singkatnya ya sobat-sobat semua. Oke, ini tadi sudah beberapa materi sudah Bang Teksir sampaikan. Di sini Bang Teksir menyampaikan materi itu sesuai pengalaman yang memang terjadi di lapangan ya. Jadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan sobat-sobat pemula kita. Silahkan bagi yang belum paham diputar-putar ulang videonya. Mungkin apabila salah penjelasan, kecepatan dalam menjelaskan, Bang Teksir mohon maaf ya, karena emang kemampuan Bang Teksir hanya sebatas ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan terus upgrade pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.